Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Nini dengan nomor NPM 2578262 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai OSI layar. Jadi, pengertian OSI layar itu, model OSI adalah model referensi yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layar. Setiap lapisan memiliki fungsi unik dan data yang dikirim melalui jaringan harus melewati semua lapisan ini. Dari mengirim ke penerima, model ini bersifat abstrak. Artinya, secara langsung, implementasi pada protokol jaringan tertentu tetapi berfungsi sebagai panduan untuk memahami bagaimana cara sebagai protokol jaringan bekerja. Ketujuh lapisan OSI layar yang dari paling besar hingga yang paling tinggi ialah lapisan fisik, physical layer, lalu ada lapisan data link layer, lalu ada lapisan network layer yaitu lapisan jaringan, lalu ada transport layer yaitu transport, lalu ada sesi layer yaitu session, lalu ada presentation layer yaitu presentasi, lalu ada lapisan terakhir yaitu lapisan application layer yaitu aplikasi. Jadi, kita membahas tentang lapisan fisik, yaitu physical layer. Pada lapisan pertama pada model OSI adalah lapisan fisik. Lapisan ini berhubung dengan aspek fisik dari komunikasi data. Fungsinya adalah untuk mensermisikan data dalam bentuk bit melalui media fisik, seperti kabel tembaga, serat optik, atau sinyal nirkabel. Lapisan ini juga menangani spesifikasi perangkat keras seperti voltase, frekuensi, dan pengaturan fisik lainnya yang mempengaruhi pengiriman data. Lalu lapisan kedua yaitu ada data link, yang dimana lapisan kedua ini adalah lapisan data link yang berperan dalam memastikan bahwa data yang dikirim melalui media fisik dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa kesalahan. Fungsi utama dari lapisannya adalah melakukan pengamatan fisik seperti menggunakan alamat MAC dan deteksi kesalahan pada data yang ditransmisikan. Lalu yang ketiga ada opsi lapisan jaringan, yaitu network layer, yang dimana lapisan ketiga ini adalah lapisan jaringan. Disinilah alamat IP Internet Protocol digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan. Fungsi utama lapisannya adalah menentukan jalur terbaik yang untuk mengirimkan data ke tujuan yang benar melalui jaringan yang kompleks seperti dikenal dengan istilah routing. Protokol ini paling umum yang bekerja di lapisan ini adalah IP, Internet Protocol, yang bertugas untuk mengatur keamanan logis dan rute pengiriman data. Jika data harus dikirim ke perangkat yang berada di jaringan yang berbeda, lapisan ini akan memastikan bahwa data tersebut diarahkan ke jaringan yang benar. Lalu, yang keempat ada lapisan transport, yaitu transport layar. Lapisan transport adalah lapisan keempat dan bertugas mengatur pengiriman data antar kedua sistem secara end-to-end. Fungsi utama lapisan ini adalah memastikan bahwa data yang dikirim secara utuh dan dalam urutan yang benar. Lapisan ini juga mengatur fragmentasi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil agar bisa dikirim melalui jaringan, serta menyatukan kembali segmen-segmen tersebut di sisi penerima. Lalu yang kelima ada lapisan sesi yaitu session layer, yang dimana lapisan sesi ini berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi antar dua perangkat. Dalam istilah sederhana, lapisan ini memungkinkan perangkat untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi. Fungsi lain dari lapisan ini adalah sinkronasi, yaitu memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima terkoordinasi dengan benar. Sebagai contohnya, ketika Anda melakukan panggilan video, lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka koneksi di awal sehingga menjaga koneksi tetap berjalan selama panggilan berlangsung dan kemudian menutupnya setelah panggilan selesai. Lalu yang ke-6 ada lapisan presentasi yaitu session layer. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk menerjemahkan data dan format yang digunakan oleh aplikasi dalam format standar yang digunakan oleh lapisan yang lebih rendah. Biasanya lapisan ini juga bertanggung jawab untuk enskripsi dan deskripsi data, serta kompresi data untuk mengurangi ukuran data yang
dikirim melalui jaringan. Sebagai contoh, ketika Anda mengirim file kompresi seperti zip melalui email, lapisan ini juga akan mengompresi file di sisi pengirim dan mengekstrak file di sisi penerima. Lanjut di lapisan yang terakhir, yaitu lapisan application layer, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling atas dan dalam model OSI. Dan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir. Untuk lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi seperti email, web browsing, atau transfer file. Contoh dari protokol yang bekerja di lapisan ini adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mengakses halaman web, yaitu FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file melalui jaringan. Lapisan ini tidak hanya berhubungan dengan aplikasi yang digunakan pengguna, tetapi juga digunakan dengan protokol-protokol yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi tersebut. Oke, sekian presentasi OSI layer pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.